Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan menyaksikan satu video podcast singkat saya bersama Ovid Jeremy di balik pertanyaan dia tentang mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Dan saya mencoba menyadarkan seorang Ovid Jeremy daripada Protestan tersebut bahwa mukjizat di dalam agama manapun itu membahasnya tidak akan pernah bisa secara empiris. Karena tidak terjadi di tahun di mana kita lahir. Misalnya di tahun ini, bagaimana kita kemudian akan membuktikan bahwa Yesus benar-benar membangkitkan orang mati? Bagaimana kemudian kita akan membuktikan Brahmana, Siwa, dan Krishna pernah ada di bumi dengan segala kehebatannya? Bagaimana kemudian kita akan membuktikan Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan dan semua mujizat yang terjadi? Bagaimana kemudian dengan segala mujizat-mujizat Rasul lainnya, Bahteranu tentang terbelahnya bulan, terbelahnya Laut Merah oleh Musa gitu. Dimana saya ingin menyadarkan bahwa kita adalah umat yang mengonsumsi segala sesuatu yang datang daripada masa dahulu. Saya Islam, maka saya akan percaya segala konsekuensi yang terjadi di masa dahulu tentang nabi-nabi saya. Anda Kristen juga Anda akan percaya segala kejadian yang terjadi di masa dahulu tentang Tuhan Anda. Kalau Anda Hindu, Anda juga akan percaya bagaimana kemudian kehebatan daripada Brahmana, Siwa, dan Krishna tersebut. Tapi itu hanya bisa diyakini secara iman. Kita ambil contoh seperti menghidupkan orang mati. Tidak akan terjadi di tahun 2025 ini, nggak akan terjadi. Tapi kenapa kamu bisa meyakini bahwa Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati? Ya karena aku beriman. Karena aku memilih Islam sebagai agamaku. Tidak mungkin pada satu sisi aku meyakini Islam, dan pada satu sisi aku juga tidak percaya apa yang diomongkan Islam. Sama seperti tidak mungkin pada hari ini aku Hindu, tapi aku tidak yakin apa yang diomongkan di dalam kehinduan. Tidak mungkin hari ini aku Kristen dan tidak meyakini apa yang diomongkan oleh Kristen. Sifat daripada mukjizat itu adalah abstrak. Artinya apa? Kejadian luar biasa yang hanya bisa diimani oleh setiap penganut agamanya. Sama seperti para skolar-skolar yang dulunya Kristen ataupun ahli-ahli filsafat yang dulunya Kristen kemudian memilih ateis, yang menyematkan Jesus is mitologi. Kenapa mereka mengatakan Jesus is mitologi? Ya sama seperti legenda-legenda lainnya, seperti legenda Yesus, Hera, dan semuanya membuat sebuah kejadian yang luar biasa yang itu tidak bisa dibuktikan di zamannya. Kemudian dia mengatakan ini adalah legenda saja. Lalu bagaimana penjelasan di dalam Islam tentang membelah bulan? Jadi kita harus tahu dulu bahwa konsekuensi mujizat itu hanya membuktikan kerasulan, bukan membuktikan ketuhanan. Arti membuktikan kerasulan, pada saat itu mereka menentang Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah bukan Rasul. Saat ada pertentangan tersebut, Rasulullah menampakkan satu sisi perbedaan Rasulullah dengan mereka, di mana bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah, diizinkan dan diilhamkan kepadanya yaitu mujizat, agar mereka percaya terhadap kerasulan Rasulullah, sekalipun mereka mengingkari dan mengatakan Rasulullah itu ahli sihir. Lalu menampakkan bulan terbelah. Bisa jadi dua hal itu yang terjadi. Bisa jadi beneran bulan itu terbelah namun tidak didapati faktanya. Bisa jadi yang kedua, hanya dibolak-balikkan mata mereka untuk melihat seakan-akan bulan itu terbelah. Karena tujuan daripada mukjizat itu hanya menampakkan kepada si pengingkar. Mereka si pengingkarnya terhadap Rasulullah, bisa jadi Allah balikkan mata mereka doang agar kemudian mereka beriman kepada Allah dengan menampakkan Rasulullah berbeda dengan mereka, di mana Rasulullah adalah pure utusan dari Allah. Tapi setelah Rasulullah melakukan mukjizat tersebut, mereka justru mengatakan bahwa Rasulullah itu penyihir. Oke, bagaimana kemudian lanjutan daripada podcast saya bersama Ovid Jeremy yang Protestan membahas tentang mukjizat kerasulan? Kita simak. Oke, yang di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Ovid Jeremy ya. Nah, hari ini kita bincang-bincang soal keimanan. Siap ya. Tapi bukan menutup diri yang seperti tadi kita agak bincang-bincang bahwa ya
Toleransi itu buat kemanusiaan ya, Fit, ya? Iya, kemanusiaan kita kan harus saling tolong menolong ya. Bahkan kalau dia iman itu kan diajarin untuk mengasihi setiap orang, even bahkan musuh sendiri gitu Bang. Tapi kasih itu, Fit, kasih ya, ataupun Iya. sifat baiknya seseorang itu, kalau kita nggak bertuhan bisa nggak kita baik, Fit? Bisa secara peluang sih bisa, itu pasti bisa. Berarti tugasnya agama bukan menentukan seseorang itu untuk jadi baik. Misalnya nih, aku tanya Ya. ke Ovid, ada pendeta memperkaos biarawati, itu salah Kristen apa salah pendetanya? Pendetanya. Sama Iya. juga kita balik. Ada ulama Iya. memperkosa santrinya misalnya. Mm-mm. Itu salah ulamanya, apa salah Islamnya, apa salah dia? Santrinya. Kok santrinya? Salah ulamanya. Selamanya salah maksudnya. Nah, menunjukkan apa? Agama itu pasti mengajarkan Apa kebaikan ya? Betul. Berarti cinta kasih itu ada pada diri kita sendiri. Iya betul. Tanpa kita bertuhan pun kita bisa menunjukkan rasa kasih tersebut kan. Iya setuju. Nah, tapi tugas agama itu membackup kita agar jadi semakin kasih. Iya betul. Ya, kan gitu. Iya. Nah, jadi Ovid, yang kita mau ngomongin tadi, aduh ada orang kroki lagi di situ. Iya. Soundnya terlalu bass. Ya mau kayak mana? Oke. Mm-mm. Jadi yang kayak tadi Ovid mau pertanyakan masalah apa tadi? Ovid mau tanyain masalah Islam apa yang mau Ovid tanyain? Paling sih gini sih, paling jujur ya. Nanti kan yang aku bilang misalkan kalau apa kan kalau misalnya bukti empiris yang penting misal Isra Mi'raj, kenapa abang bisa kan di Islam tuh ada kan ya hari Isra raya Isra Mi'raj. Mi'raj itu kan merayakan, tapi itu kan secara empiris tuh nggak ada bukti di luar Islam ya bang. Udah nggak? Jadi arti empiris itu apa, Ovid? Pengamatan atau di pengujian secara langsung. Jadi pengamatan ini anggaplah ada satu buku yang mengamati tentang Yesus membangkitin orang mati. Kira-kira standarisasi orang yang mengamati Yesus membangkitkan orang mati itu dari mana? Sistemnya, contoh gini. Ini aku nih baca buku Ovid. Iya. Ovid meneliti Yesus benar-benar membangkitkan orang mati. Metode apa yang Ovid lakukan sehingga sehingga meyakini bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati? Kira metode apa? Aku jujur cari buku ya, minimal standarnya tuh ada ISBN-nya bang. ISBN tuh jadi itu udah cara standar tuh udah memenuhi standar akademis atau internasional gitu. Akademis gimana? Maksudnya gimana? Akademis Karena misalnya gini, udah lulus. realistis gini. Tentang Yesus membangkitkan orang mati itu realistis ataukah hanya pembuktian? Ya, pembuktian. Dua-dua ya realistis dan pembuktian dong bang. Itunya sih kalau di iman Kristen ya realistis dan pembuktian sih bang. Kalau saya sih. Oke, kalau kita balik gini Ovid, kita balik. Apa namanya tuh? Ovid kan percaya segala sesuatu tentang literasi ya. Ada literasi, mau Oxford, mau apa? Apa itu namanya? Harvard, Oxford ya kan? Yang mengatakan apa? Yesus membangkitkan orang mati. Iya. Oke, sekarang gini Ovid, kita balik. Kita balik. Iya. Kan Ovid umat sekarang. Ya. Meneliti segala sesuatu di masa dahulu ya nggak Ovid? Iya. Ya kan? Meneliti segala sesuatu yang di masa dahulu. Iya. Berarti ada satu legenda terdahulu yang mengatakan hal tersebut dan diteliti dan itu benar. Iya betul. Ya kan? Iya. Versi tulisan. Betul. Iya. Karena Ovid tidak melihat langsung. Iya. Ya kan? Oke. Sekarang gini, kalau kita balik Ovid. Iya. Seorang Daman hari ini percaya nggak kalau aku tuh bisa bangkitin orang mati? Kalau Daman, kalau dia bukunya kalau dia nggak teruji secara empiris sih, Oke, nggak mungkin. menunjukkan apa? Aku di depan Ovid tidak mungkin tidak bisa, bahkan secara empiris absolut tidak bisa menunjukkan di depan Ovid aku bisa bangkitin orang mati, ya kan? Sehingga hari ini ya lu bukan apa-apa, ya kan? Iya. Oke, sekarang gini, kalau ada sekitar 7.000 orang menuliskan Daman bisa membangkitkan orang mati misalnya. Iya. Pertanyaan saya itu umat 3.000 tahun yang akan datang bakal percaya nggak kira-kira? Kalau misalnya dia teruji secara empiris, apa metodenya udah diamati, diuji dan secara langsung ya bisa dipercaya bang. Bisa dipercaya. Kalau Tapi kenyataannya
kalau kenyataannya belum, berarti kan nggak lulus empiris, Bang. Maksudnya gini, ada sekitar 7.000 itu profesor semua tuh, gelarnya S3 PhD ya kan, ngebuktiin nih, wah secara literasi ini plak gitu kan, secara literasi ini pop semua meyakini, 7.000 orang itu meyakini bahwa zaman membangkitkan orang mati. Nah, jika Ovid hidup 3.000 tahun yang akan datang, ada itu narasi tersebut, Ovid bakal percaya nggak aku bisa ngidupin orang mati? Kalau itu diteliti profesor tulis secara empiris dan itu benar, kemungkinan ya dipercaya kan? Pasti dipercaya. Kalau berarti gini, hanya sekedar terkaan, padahal sebenarnya aku nggak bisa bangkitin orang mati kan? Tapi gini Bang, kalau profesor PhD yang meneliti dan dia itu harus benar loh Bang, nggak harus teruji secara empiris. Kalau enggak ya bisa dicabut gelarnya itu. Gini, kebenaran masa lalu, Fit, paling kurang kita harus punya mesin waktu dan kembali ke masa lalu dan menyaksikan langsung, itu baru benar. Tapi kalau landasan teori itu masih probability ataupun kebenaran. Probability tau nggak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau teori ya itu betul sih. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak kan. Nah sekarang gitu, kalau kita membahas tentang keimanan, di dalam keimanan itu ada yang namanya fakta absolut, ada yang sifatnya abstrak. Contoh abstrak. Ovid percaya iblis nggak? Iblis ada ya pasti. Oke, ada juga diceritakan di dalam kitabnya Ovid dan kitabnya aku. Ya kan? Iya. Di kitabnya Ovid ada diceritakan tentang iblis, di kitabnya aku juga ada diceritakan tentang iblis. Sekarang di tahun kita hidup, di tahun kita hidup nih, kita pernah nggak ngeliat iblis? Bukan hantu ya, iblis. Aduh, ada live musik di sini guys, nggak seru banget. Apa namanya itu? Secara ini, secara langsung, kita pernah nggak ngeliat iblis? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Untuk menunjukkan apa? Kamu iman maka kamu percaya, ya nggak? Betul, iman kan? Iya betul, percaya. Iya bisa. Oke, ya kan? Aku iman di Islam, ya aku percaya iblis karena agamaku ngomongin iblis. Ya kan? Kamu juga Kristen percaya iblis karena kitabmu juga ngomongin iblis. Iya. Berarti itu abstrak. Oke? Absolut. Absolut itu ketika apa? Ketika di dalam kitab Ovid menceritakan tentang ada satu zat yang maha kuasa yang disebut Tuhan dan itu menciptakan langit dan bumi. Itu absolut. Ya kan? Sama juga di dalam imanku menceritakan ada satu zat yang maha kuasa. Kalau aku kan roh ya, Tuhan Allah itu kan roh Bang. Kalau itu iya udah roh. Ada roh yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Artinya ada satu yang menciptakan langit dan bumi, kan gitu? Iya. Ya kan? Iya. Kamu iman dan kamu percaya, aku juga kamu iman dan kamu percaya. Itu absolut. Dimana absolutnya fakta dunia ini tidak akan pernah bisa terjawab tanpa adanya Tuhan. Contoh gini, Ovid kelahiran tahun berapa? 1999. Ovid 1999. Aku ngelahir 1996. Bisa nggak aku menentukan diri untuk lahir di tahun 1999? Bisa nggak? Kalau itu nggak sih kan? Nggak bisa kan? Ya. Nggak bisa kan? Ya kita kan nggak bisa memilih di tanggal apa kita lahir. Menunjukkan apa? Itu faktor adanya Tuhan yang menentukan. Di mana setiap manusia itu tidak bisa menentukan bahkan ke tanggal kelahirannya sendiri, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Itu absolut Ovid. Iya. Nah, sekarang kepada mujizat, misalnya seperti menurut Ovid Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Iya. Nah, itu absolut apa abstrak? Absolut atau abstrak? Empiris apa abstrak? Kalau saat ini ya, aku melihatnya sih jujur itu kalau ya Yesus itu ya dia empiris sih gitu. Empirisnya kapan Ovid pernah melihat Yesus membangkiti orang mati? Karena ada banyak catatan di luar. Catatan kan? Iya, di luar Kristen. Catatan kan? Iya, tapi di luar gak hanya Kristen saja, di luar Kristen juga. Iya, sama juga seperti penalaran tadi. Ovid di depan mata Ovid. Ya. Aku nggak mungkin bisa menciptakan monyet. Nggak mungkin. Betul. Ya, ada. Tapi kalau ada 90 agama mencatatkan benar dapat membuat satu ekor monyet. 2000 tahun yang akan datang sama seperti Ovid akan dipercaya. Tapi nyatanya ada nggak? Nggak ada kan? Iya. Jadi tulisan itu bisa probability antara iya dan tidak. Sama seperti hari ini Ovid nggak bisa apa-apa. Aku, teman-teman aku, 7.000 orang yang lain mencatatkan Ovid bisa terbang di langit. Dia luar biasa, gitu. 2000 tahun yang akan datang? Apa? 2000
2000 tahun yang akan datang tulisan itu akan dipercaya kalau rame yang percaya, ya nggak? Iya, iya. Ya kan? Betul. Nah, Iya. makanya seperti ini. Makanya kan ada penelitian kita tahun apa ya Bang untuk menentukan ini tuh dongeng atau kebenaran, itu kan pasti ada studi empirisnya juga kan. Ya, studi empiris itu metodologinya gimana? Bisa ya diuji langsung itu kan. Diuji langsung. Kata langsung berarti si penulis udah sampai ke zaman Yesus. Kalau uji langsung kayak kan bisa juga dari catatan-catatan sebelum orang-orang sebelum Yesus dah. Oke, catat. Oke, orang sebelumnya. Si pencatat itu siapa kira-kira yang pernah ketemu Yesus langsung? Dan melihat Yesus bagi tidur orang mati. Paling murid-murid dan murid-murid sih sama. Ya, murid itu kan bukan buku yang Ovid baca. Iya. Ovid pernah nggak baca buku, bukan kitab ya, bukan kitab Bible, buku tulisannya Matius, kan nggak ada. Tulisan Matius ngarang buku sejarah, terus itu diwariskan ke pewarisnya kan nggak ada. Nah, adanya paling sih kitabnya doang. Kitabnya doang. Iya. Ya itu kitabnya doang yang ada. Iya. Sekarang bukti empirik terhadap mukjizat tadi yang Ovid bilang dari hafad dan ini. Sekarang yang dihafad itu udah pernah ketemu Yesus belum? Kalau dibilang ketemu sekarang ya pasti belum Bang, karena kan mereka lahirnya mungkin. Itu yang menunjukkan Ovid itu tidak empirik, sifatnya abstrak. Lu iman, lu percaya. Tapi gini Bang, kalau Abang bilang hafad nggak wajib empiris, itu bisa hancur nama kampusnya Bang. Ovid, dikatakan empiris bisa jadi, Iya. tapi empiris secara total belum tentu Ovid. Dikatakan empiris tahu nggak gimana? Gini Ovid, aku katakan Ovid ini adalah sayur-sayuran. Ovid, Iya. sayur-sayuran. Iya. Seluruh dunia meyakini, kecuali Ovid sendiri. Apa? Contoh gini, nggak usah itu. Gini. Ini deh, biar mudah deh. Iya. Ini apa namanya Ovid? Apa? Ini apa namanya? Teh susu apa susu? Gelas. Iya. Oke. Iya. 7.000 orang di dunia, 7 juta orang mengatakan ini adalah korek. Oke. Iya. Bahkan profesor tertinggi mengatakan ini korek. Gini Bang, kalau Abang bilang itu apa profesor ngata yang korek dan itu lu secara empiris langsung hilang itu gelarnya Bang. Itu interpretasi, Fit. Gini. Nggak mungkin Bang. Coba Ovid lihat, sejak kapan ini dinamakan gelas? Ya karena kita lihat dan kita pegang ini gelas tahu. Nggak ada. Yang kita tahu nggak apa? Yang kita lihat ini satu benda, dia berbentuk bulat, bisa menampung air. Bendanya padat. Betul. Oke. Yes. Interpretasi manusia menamakan ini gelas. Dan interpretasi manusia menamakan ini charger. Dari sisi penamaan. Iya. Andaikan dulu-dulunya orang menamakan ini meja, maka hari ini apa namanya? Penemu bahasa, misalnya pas dulu dalam bahasa Indonesia mengatakan ini meja, maka hari ini kita ngomong ini apa? Apa? Kalau dulu namanya meja. Nah, berarti ini jadi meja kan? Kalau seandainya orang terdahulu di dalam bahasanya mengucapkan ini bukan gelas tapi meja, tapi hakikatnya apa? Gelas. Benda yang seperti ini bisa menampung air bulat. Iya. Ya kan? Iya. Dinamakan dengan gelas. Gelas, betul. Nah, oke, ternyata ada profesor meneliti tentang ini, ya kan? Menamakan ini dengan korek 7 juta orang dan menamakan ini gelas. Oke. Di mata Ovid, secara pembuktian realistis, ini korek apa gelas? Gelas. Tetap gelas kan? Artinya apa? Kebenaran sejati itu ada di rasio, bukan daripada pendapat orang tentang itu. Sama seperti aku bilang tadi, aku ini Ovid bukan Tuhan. Iya. Aku bukan Tuhan. Jikalau ada 7 juta orang mencatatkan bahwa Daman bermukjizat, Daman adalah Tuhan, 2000 tahun yang akan datang, tulisan itu berjalan. Orang bakal sembah aku nggak kira-kira? Enggak. Kalau ya karena seperti yang aku bilang lagi, kalau nggak ada bukti empiris pasti nggak akan ada yang percaya Bang. Bukti empiris gimana? Ya gini kan, kalau Abang misalnya udah diamatin nih banyak nih yang melihat dan ini bilang ini benar, ya maka itu bisa jadi catatan empiris. Apalagi sekarang Oke. ada zaman. Berarti empiris itu gini. Ditulis gini. 2000 tahun yang akan datang ya ditulis Daman Tuhan sesuai penjabaran Profesor Dr. Randes Jefferson Scholar misalnya. Yeah. Dan Jefferson Scholar meneliti di dalam buku yang terdahulu dinamakan dengan buku Stamford nah misalnya di dalam buku tersebut mencatatkan satu profesor sejarah namanya sang ilmuwan Aldebert Esticus Estefan seperti itu. Nah, dikatakan Daman adalah Tuhan. Menurut Ovid itu empirik nggak kira-kira?
Dia membawakan nama-nama profesor-profesor besar di dalam catatannya. Catatan profesornya itu mengakui semua. Mengakui semua. Kebenaran sejati itu karena catatan atau karena pikiran Ovid. Kalau catatan itu diakui ini bang, kalau profesor itu menulis itu pasti harus udah catatan itu harus udah terbukti secara empiris. Ya udah, arti empiris kan dari profesor ke profesor ke profesor ke ilmuwan ke profesor gitu kan. Oke, ini semua menulis Daman adalah Tuhan. Dari profesor ini ke profesor ini, profesor ini ke profesor ini, profesor. Nah, menurut Ovid, aku benar Tuhan apa bukan? Kalau itu misalnya terbukti itu empiris sudah banyak itu ya bisa. Tapi bukan Tuhan yang sebenarnya kan? Ya itu. Kebenaran sejati di rasio Ovid ketika berani mengatakan, woi profesor, aku nggak percaya kata-kata kau. Si Daman bukan Tuhan, gitu. Itu karena rasio Ovid. Sama seperti gini, dicatatkan kepada Ovid, api itu dingin. Seluruh manusia di dunia percaya api itu dingin. Tapi ketika Ovid di alam realita memegang api itu panas, Ovid akan menantang seluruh manusia ataupun ikut percaya seperti manusia tersebut. Yang menantang pasti. Menantang kan? Karena kebenaran sejati di sini kan, bukan apa yang dicatat, bukan apa yang ditradisikan. Tapi gini bang, iya betul itu setuju bang. Tapi kan gini bang, kan ada juga misalnya abang tahu apa namanya personal branding nggak bang? Apa? Tahu misalkan kan gini branding, personal branding dalam diri abang. Kalau misalnya gini bang, abang kan pasti kalau misalnya mau pilih apa tuh partner bisnis kan pasti teman gitu kan pasti cari-cari kalau bisa tuh yang pendidikannya tinggi, kalau bisa tuh dia kaya benar itu kan biar belajarnya kan nggak mungkin kan misalnya belajar untuk sukses punya harta 100M tapi dia pendidikannya nggak nyampe S1 cuman SMA terus dia mau maaf nih ya bang dia mau naiknya mau motor Honda Beat gitu abang pasti nggak akan mau belajar kan sama dia. Nah kayak gitu jadi kalau misal ada calon profesor yang teruji nih secara empiris ini benar, nah ya itu bisa dijadikan kepercayaan bang. Gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi Ovid, ini ada orang nulis Daman adalah Tuhan. Ini profesor tertinggi dia buka dalam catatannya, dia tulis nama aku dari profesor ini ke profesor itu semua tinggi-tinggi. Apakah itu benar? Belum tentu kan? Enggak. Kalau di profesor itu menulis dan itu sebagai kebenaran empiris itu jadi bisa jadi kalau dan dia jadi kebenaran teruji secara empiris itu kan berarti sudah secara historis mungkin sains dan sebagainya dari berbagai banyak metode ya itu jadi kebenaran bang. Iya jadi kebenaran tapi bukan kebenaran hakikat kan, sama seperti hari ini aku Tuhan bukan kan. Oke, ini ada profesor nih aku bayar nih, bayangin ya aku orang kaya ya, crazy rich ya, aku bayar manusia 2.000 orang, profesor besar, satu orangnya aku kasih 1M demi mencatatkan bahwa aku adalah Tuhan. 2.000 orang tuh catat. Terus pembuktian ini karena udah 2.000 orang di timeline selanjutnya orang pasti bakal percaya karena profesor semua yang katakannya. Ya pasti, itu pasti mendukung banget untuk karena profesor semua. Iya, apalagi kalau misalnya profesor sampai Harvard gitu. Nah, udah profesor Harvard. Ini dari MIT, Oxford. Ya, ini profesor Harvard ini yakin. Ada profesor Harvard lagi yakin. Profesor Harvard yakin. Iya. 2000 tahun yang akan datang, aku Tuhan bukan? Nah, kalau di misalnya abang bikin percayaan sendiri bisa jadi kebenaran itu bang. Kebenaran tapi bukan Tuhan ya. Kebenaran ya. Kebenaran dalam versi ini pembuktian profesornya. Tapi kebenaran total ya enggak? Enggak kan? Ya, enggak sih. Kalau kebenaran total enggak kan yang Kristen kan juga karena biarpun sekarang udah nggak bisa juga jadi kebenaran total bang. Karena semua orang penganut. Sekarang pengujiannya gini. Ketika ini profesor ini Ovid orang yang hidup di 2000 tahun yang akan datang, ya, mendapati sebuah tulisan bahwa Daman adalah Tuhan. Daman adalah Tuhan. Dibuktikan daripada profesor yang tadi. Kenapa? Karena di awal aku adalah crazy rich bayar 1.000 orang yang profesor dengan 1 miliar cuma untuk catat aku adalah Tuhan misalnya. Tapi kan gini bang, kalau orang yang kaya ya mungkin kan orang bodoh kan bang. Itu kan pasti aku pengen jadi penguasa dunia, aku pengen dituhankan misalnya aku. Aku nih kan nggak ada yang bisa ngatur aku gitu. Apapun yang aku mau kan bisa aku buat. Nggak ada yang bisa ngatur aku kan. Ya udah aku datang, Pak Profesor, terserah kau mau nyembah apapun serah, tapi aku bayar kau sebagai ahli sejarah di tahun ini mencatatkan aku sebagai Tuhan. Tenang, aku bawa ini sekitar 1.000 profesor lainnya, S3 semua. Catatin kalian ya, semua Tuhan kalian gajinya 1 miliar per catatan. Buat. Kan nggak ada yang bisa ngelarang aku. Ya kan? Oke, mencatat. 2000 tahun yang akan datang ada Ovid nih lahir.
Iya. Oke. Nah, ada buku tulisan 2000 profesor itu datang kepada Ovid dan Ovid baca, aku adalah Tuhan. Menurut Ovid, aku Tuhan apa bukan? Kalau abang bikin iman baru, itu bisa jadi Ovid yang baca. Kalau abang baca itu dan abang punya iman baru yang menyatakan Bang Daman Tuhan, bisa jadi percaya bang. Bisa jadi percaya, tapi aku benar Tuhan apa enggak? Jawabannya ya itu kalau di percayaan abang Secara ya. Ovid, person Ovid. Kalau di kepercayaan empiris itu yang diuji, kalau di yang abang buat itu ya jadinya iya Tuhan. Di Enggak, maksudnya itu kepercayaan itu, masalahnya ini di logikanya Ovid. Apa? Aku Tuhan apa bukan? Apa? Di logikanya Ovid, aku Tuhan apa bukan? Di logikanya ya. Kalau aku bayar gitu sih, Jangan malu Iya, bilang bukan bang, gitu kelar. Karena hari ini kita udah ketemu. Nah, aku Iya. Tuhan apa bukan? kalau catatannya sebanyak itu dan ada misalnya dari Harvard, Oxford, MIT, 80-70% ke atas, iya. Iya, orang akan percaya. Tapi kebenaran sejati, aku yang menciptakan langit dan bumi bukan. Kalau itu sih Nggak mungkin kan? Nggak sih. Nggak Iya. mungkin kan? Kalau iya, Alasannya apa Ovid? karena kan waktu abang kan cerita pakai profesor gitu kan, ya makanya jadi Enggak, alasan ketika Ovid berani membantah bahwa aku bukan Tuhan itu apa Ovid? karena waktu pasti sedikit misalnya ada catatan misalnya gitu apa abang itu apa bayarin orang gitu sebagainya gitu sih, jadinya makanya agak susah dipercaya Kak. Ya, jadinya agak Itu sama kayak korelasi gini Ovid. Bible. Iya. Ya. Di antara orang yang mencatatkan keaslian Bible, ada orang di luar Kristen yang mencatatkan kepalsuan Bible. Sama juga kayak Al-Quran. Iya. Ada yang mencatatkan keaslian Al-Quran, ada yang mencatatkan kepalsuan Al-Quran. Nah, ini kepada personnya Ovid ketika menilai aku. Kenapa aku tidak bisa dituhankan? Kenapa? Kali ini sih jujur ya bang, kalau aku sih kan emang sih pelajarin kayak gitu kan, misalnya dari kayak gitu yang Islam dan itu apa Kristen, ya aku sih jujur kalau kepercayaan kenapa Kristen, karena sampai saat ini yang aku maaf nih ya bang, aku kemarin waktu itu sempat juga tuh ketemu sama orang S2 Islam di UIN yang menganut namanya, kalau abang baru tahu, Islam Mesianik. Itu gimana tuh lagi? Jadi dia tuh punya pemahaman mirip-mirip kayak Kristen bang, jadi percaya Yesus itu sebagai Tuhan kan, kalau di dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kan kalau di Islam nggak boleh kan dipanggil Bapak, terus umat Islam manggil dia anak Allah, ini tuh boleh dong bang kayak gitu. Tapi yang nggak jadi yang jadi masalah ke logika kita, Ovid. Kebenaran sejati itu adalah di antara rasio dan tahu nggak rasio itu gimana? Ketika dia bersanding, Iya. segala apa namanya itu kalimat itu bisa bersanding dan itu menjadi konklusi gini. Ovid, kapan tahu api itu panas? Di dalam alam rasio, paling kurang Ovid itu harus tahu api dulu, harus tahu panas dulu. Iya. Dari bagaimana Ovid tahu panas? Ketika Ovid udah tahu dingin. Iya pasti. Dari mana Ovid tahu api? Ketika Ovid udah tahu air. Oke. Ketika di dalam kepala Ovid udah tahu keapaan api, udah tahu keapaan panas. Ya kan? Bersanding tuh dalam rasional pembuktian. Oh, ternyata benar panas. Maka itulah kebenaran hakikat. Kalau ada 7 juta orang yang mencatatkan api itu dingin, Ovid akan bantah. Karena rasio Ovid menolak. Iya iya. Oke. Sekarang gini. Apa namanya tuh? Seperti kalau kita bilang itu pembuktian Tuhan. Hari ini Ovid tidak akan menyembah aku karena apa? Karena abang belum nggak menentukan kekuatan yang maha kuasa. Karena apa? Secara visualnya Ovid pasti melihat aku yang maha lemah. Buktinya aku minum kopi mesti ngerokok. Nah, pembuktian aku yang maha lemah ya kan? Iya. Pasti aku lemah, pasti aku nggak bisa apa-apa ya kan? Nah ini bentar lagi aku pulang mungkin mules, beol. Nah pasti nggak mungkin Tuhan beol, ya kan? Oke, sekarang secara rasional udah mendapati seorang Daman yang secara genus adalah manusia, tidak mungkin aku sembahkan karena kelemahannya. Oke, aku ngomong nih sama Ovid hari ini. Ovid, walaupun aku kayak gini Ovid, ada Tuhan yang bersama aku masuk ke dalam tubuh aku. Ovid masih percaya nggak? Tetap nggak percaya kan? Oke. Iya. Ini nih aku ngomong nih ke Ovid. Iya. Ini aku sebenarnya Ovid ketemu Ovid hari ini. Iya. Karena ada firman Tuhan yang masuk ke dalam tubuhku dan aku adalah Tuhan. Tetap nggak mau percaya kan? Iya. Tetap nggak mau percaya kan? Karena pembuktian secara visual di depan mata Ovid adanya kelemahan daripada aku yang sama manusia, sama seperti Ovid. Ya kan? Iya. Ya kan? Oke. Sekarang gini, ketika dituliskan kepada Ovid, nah ini ada Ovid nih. Iya. Oke.
ada orang yang menulis nih, aku bayar profesor dari 2 juta orang nih untuk membuktikan bahwa aku Tuhan. Ditulislah sama mereka 2 juta profesor. 2000 tahun yang akan datang pasti ada orang yang Tuhan kan aku kan. Pasti kan? Iya percaya. Nah kan orang abang kan bayar apa tuh 2000 orang tuh satu orang tuh 1 M ya. Iya. Dan menunjukkan itu kan enggak apa ya, menunjukkan kalau bisa bayar itu kan itu orang gila, orang di zaman sekarang kan orang hebat itu kaya aja kayak Selex. Jadi kebenaran sedetik itu Ovid dari tulisan atau dari pemikiran Ovid sendiri secara person tadi. Kalau aku ya kayak gini. Pemikiran Ovid pasti bakal mengatakan kamu bukan Tuhan damai karena visual aku tidak pernah menangkap kemahakuasaan kamu. Itu satu. Oke. Iya sih. 2000 tahun yang akan datang, ya kamu itu dituhankan, tapi kamu bukan Tuhan. Itu konklusi yang bisa didapati oleh Ovid. Iya betul. Nah, yang jadi masalah, aku mengatakan ke Ovid, aku punya kekuatan Tuhan di dalam diri aku. Tetap Ovid nggak mau percaya. Oke. Ketika ada tulisan 2000 tahun yang akan datang, ketika aku dituhankan gara-gara tulisan, berarti aku bukan Tuhan tapi sedang dituhankan. Ya kan? Iya. Maka kesimpulannya, kebenaran itu ada di sini atau daripada tulisan? Benar, jujur sih. Apa di sini baru ketulisan sih. Jadi ibaratnya gini, ini berpikir dulu, tulisan mau ngomong apapun, baru ada kesesuaian antara akal dan tulisan. Kan gitu. Nah, iya sih, Bang. sama seperti kita ngomong, baru kita masuk ke ranah mujizat, Ovi. Iya. Mujizat itu sifatnya iman. Iya. Gini, di tahun ini, Ovi ngeliat nggak ada orang misalnya bisa terbang, bukan terbang, bersayap. Nggak ada kan? Iya. Oke, kalau ada sejarawan yang mencatat bahwa pernah ada satu manusia bisa terbang dan bersayap, Ovi rentan percaya ataupun tidak? Ya ada apa? Kalau ada satu sejarawan yang itu, ya rentannya sih kalau ada kan kalau sejarawan rentannya bukan kebenaran tapi rentannya pasti percaya karena dia membawa gelar profesor kan. Enggak ada ya, karena gini Bang, ya enggak akan sih ketua dan juga sih gini Bang, kalau ada tulisan profesor terus bikin nulis kayak gitu dan nggak ada bukti kan itu dia merusak apa ya jati dirinya Bang. Apa Nah, teman-teman di bawah chat Bang Dama, izin saya ambil jawabannya. Saya mau bentar bos pertama. Oke, saya izin turun ya, saya mau lanjut bicara soalnya. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Bye. Oke. Bye. Kita langsung sambung di sini aja. Nah, itu dia. Sama seperti gini. Ranah daripada setiap agama itu meyakini mujizat, Ufi. Contoh misalnya gini, Hindu, mereka percaya nggak Brahmana, Siwa dan Krishnanya punya kehebatan yang maha kuasa? Percaya. Pasti ya, iya. Pembuktiannya apa? Ya iman. Dimana di tahun 2025 ini kita tidak ada pembuktian terhadap si Krishna itu bisa ngangkat gunung pakai kelingking, kan nggak ada. Iya. Tapi kalau lu Hindu lu pasti percaya kan? Ya kan, sama kayak Ovid. Yesus membangkitkan orang mati. Karena apa? Ada Kristen, maka percaya itu. Aku di Islam juga diajarin Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ranahnya apa? Iman. Karena lu iman Islam. Sekarang ateis tanpa Tuhan. Yeah. Lu mau bilang, dulu kan ada seorang manusia bisa bangkitin orang mati. Mereka percaya nggak? Nggak akan percaya. Yes. Dikatakan apa? Lu tahu nggak? Dulu ada manusia itu bisa belah bulan. Percaya nggak mereka? Kalau dia nggak akan percaya kan? Iya sih. Ini ateis, ini jawabannya kepada orang yang tidak bertuhan. Lu tanya nih kepada ateis, lu percaya nggak? Kalau ada manusia dulu hebat banget bisa belah bulan, percaya nggak? Nggak akan percaya ateis itu. Sekarang gini kepada orang ateis gue tanya, dulu ada manusia lahir tanpa bapak bisa membangkitkan orang mati, percaya nggak dia? Nggak akan percaya. Karena dia ateis, tidak bertuhan. Iya. Berarti landasan mujizat iman apa empiris? Ada bisa empiris dan iman. Tapi gini Bang, aku boleh nggak? Masih aku kalau ngomong itu ya, aku pernah dibaca salah satunya jurnal nama dari Lee Strobel, dia alumni Oxford, kalau nggak salah nih tak ya. Strobel, oke tak ya. Forecast. Jesus Christ. Ntar ya, dia waktu itu sampai dibikinin movie-nya nih. Apa nih, kalau nggak salah ada PDF-nya nggak ya? Ntar ya, aku lihat ya. Ntar. Nggak isi daripada pembuktiannya ngomong apa? Ya dulu kan ateis ya, bisa dikatakan dia tuh dulu nih ya, ntar ya.
aku kasih tahu ya nih. Kenapa aku mau mengimani Kristen dibanding Hindu juga? Gini, nih dia dulu nih istilahnya dia tuh dulu tuh ateis, dia tuh pengen membuktikan kesalahan kekristenan. Dia membuktikan kesalahan, malah akhirnya dia menjadi masuk Kristen. Dia menyelidiki historis tentang Yesus itu bagi di Alkitab bagaimana itu benar nggak? Ternyata itu benar. Ini di buku nih namanya Cuma dia satu orang kan? satu orang, tapi dia alumni Oxford. Oke, kita balik sekarang. Baliknya tuh gini, ke umat Hindu. Iya. Lu Hindu sama kayak Ovid kan? Sama-sama manusia kan? Ya kan? Hindu. Oke. Iya. Hindu. Sama-sama manusia kayak Ovid kan? Iya. Sama-sama beragama kan? Iya. Tapi beda Tuhan kan? Oke. Saya yang Muslim datang kepada orang Hindu, saya ngomong, ada satu manusia namanya Nabi Muhammad membelah bulan, maka dia rasul buat kalian. Percaya nggak mereka? Kalau aku ya. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Hai,